Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Selasa tanggal 9 bulan Rajab 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 30 bulan Januari 2023. Alhamdulillah kita sehat walafiat, dapat berkumpul bertemu kembali di Masjid At-Taqwa BIH ini. Kajian rutin yang dilaksanakan pada setiap Senin malam Selasa. Dan kebetulan malam ini belum terjadwal pada setiap Selasa yang kelima, malam Selasa kelima. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, ilmu yang menjadikan asbab kita diselamatkan di dunia dan di akhirat. Karena tidak sedikit ilmu yang dituntut oleh manusia yang tidak menjadikan orang itu selamat dunia akhirat. Kenapa? Dia mengambil kepada ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Itu tujuan kajian kita. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Bapak, ibu-ibu rahimakumullah, setiap manusia, apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, kemana dia melangkah, selalu dikomando oleh satu gumpal daging yang ada dalam diri kita. Nabi menyebutkannya mudghah. Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Tahukah di dalam jiwa manusia itu ada segumpal daging yang apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Apabila daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Apa itu? Ala wahyal qalb. Itu adalah hati. Manusia semua memiliki hati. Bahkan pada saat tangan berbuat buruk, ucapan berkata kasar, maka yang dituding kada baiknya itu hati. Ada seorang anak memamai orang tuanya. Apa komentar tetangga? Kada bagus hatinya. Kenapa? Dari perintah hatilah perbuatan-perbuatan yang buruk itu. Keselamatan manusia tergantung keselamatan jiwa dan hati manusia. Maka Al-Quranul Karim berbicara tentang hati yang baik, hati yang buruk,
bahkan hati yang mati, bahkan hati yang keras. Kal hijarah aw asaddu qaswa. Hatinya seperti batu kata Allah, bahkan lebih keras daripada batu. Orang mengenal dengan apa? Pengarasan. Boneka ini pengarasan. Padahal definisi hati keras menurut Islam lawan definisi kita tuh berbeda. Mun kita ayo ke Mbak Empat aku sekong padahal keras hati. Oh keras hati segitu Jawa di mana tentang Mbak Empat. Allah berbicara tentang hati itu banyak sekali dalam Al-Quran. Karena keselamatan hati, keselamatan jiwa, keselamatan iman, itulah yang menjadikan manusia itu selamat. Ada 2 kali dalam Al-Quran Allah sebut dengan sebutan qalbun salim. Hatinya yang selamat. Selamat dari segala bentuk yang menjadikan hati itu rusak. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan al-qalbu kama yamridu kama tamridul jasad. Hati itu bisa rusak seperti rusaknya jasad, bisa sakit seperti sakitnya jasad. Maka pada kajian ini ulun ingin sampaikan ada beberapa sebab yang menjadikan hati itu keras. Dalam hadis disebutkan dengan qaswatul qalb, kerasnya hati. Artinya satu yang perlu kita camkan bahwa keras hati itu bukan turun temurun. Sering, inya tuh keras hati arwah abahnya bari keras benar hati juga. Itu kan bukan turun temurun. Keras hati itu satu penyakit yang oleh beberapa macam. Yang pertama yang membawa hati yang keras itu apa? Takabur, sombong. Karena sombong maka dia keras hati. Karena dia keras hati, karena dia sombong. Keras hati karena melihat lagi kebenaran. Nyata yang dihadapi ini bujur orang tapi tetap dikarasinya. Karena apa? Karena ego, karena kesombongan. Yang pertama. Yang kedua keras hati itu karena kejahilan. Kadang mengerti sama sekali tapi kearasin juga. Ngalih banupian memadahin kayak ini apabila ada di kampung. Masalahnya kada tahu tapi pengarasan. Ini penyakit jiwa. Kemudian keras hati itu datang dengan banyaknya dosa. Dosa datang keras hati manusia. Wal ma'asi dan banyaknya kemaksiatan. Keras hati manusia. Dijelaskan kayak ini tetap. Maka dosa itu setiap satu kali perbuatan meneteslah di dalam hati dengan tetesan hitam. 10 kali sehari 10 tetes, 100 kali sehari 100 tetes, maka hitamlah. Berpuluh-puluh tahun dia bermaksiat, hitam hatinya. Maksudnya hitam di situ bukan warnanya. Kecenderungan kepada kebaikan selalu tertutup. Ini orang yang keras hati. Maka orang yang beriman itu menganggap dosa seperti duduk di bawah sebiji gunung dan takut gunung itu akan jatuh. Orang beriman itu melihat dosa sekecil apapun nang kaya takutan hendak diguguri gunung. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, orang yang tidak beriman menganggap dosa itu enteng. Nang kaya lalat yang hinggap di hidung, perlu dikibasnya, kalau kada perlu dikibasnya. Standar diri kita hari ini kita bisa ukur bagaimana kita dengan kemaksiatan dan dosa itu. Enteng, biasa aja menganggap kemaksiatan dosa, berarti kita sedang kehilangan iman. Tidak ada perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia kecuali mengeluarkan satu persatu iman kita. Bahkan Nabi SAW katakan, seseorang yang berbuat zina maka imannya keluar. Dan iman itu kada kembali lagi kecuali dia bertaubat, minta ampun, kemudian iman itu kembali lagi. Ada harapan jangan kembali, tapi dengan taubat yang betul-betul. Az-dzunub wal ma'asi qaswatul qalb.
Dosa dan kemaksiatan mengeraskan hati. Apalagi yang membuat hati keras. Wa kasratul ghaflah, banyaknya kelupaan, lupa diri. Bukan lupa yang kada ingat. Maksud ulun kayak ini, ada 3 yang tidak dituntut oleh hukum agama. Yang pertama lupa, yang kedua kada tahu, yang ketiga terancam. Kemaksiatan apapun yang kita lakukan ini kan dituntut oleh hukum. Kenapa? Karena kada ingat. 2 piring siang hari bulan puasa makan, kada ingat. Batal lah puasanya, kada. Yang kedua, kada mengerti, kada tahu, kada dituntut, teman kada tahu. Tapi di mana jalannya kada mengerti? Hari ini kajian-kajian kita banyak. Apalagi yang di sini tiap hari, tiap malam Selasa, datang yang dari mana-mana menyampaikan kajian. Kada ada urusan kada tahu. Kada tahu itu sekali aja. Esok kada tahu pulang, kada mau menuntut berarti. Dan yang ketiga terancam. Yang dimaksud ghaflah ini bukan lupa seperti itu, tapi melupakan segala-galanya. Maka itu keras hati. Lalai bisa diartikan. Lalai. Dan Allah menuntut kepada orang yang selalu lalai. Kada tanggung-tanggungnya Allah katakan dalam Al-Quran, celaka bagi orang yang sholat. Jangan dipotong ayat itu, sambungannya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, yang sholatnya itu dilalaikan. Lamun nang melalaikan aja disebut celaka, apalagi nang ada sholat. Al-Wail, seorang ulama menyebutkan itu adalah jurang neraka yang ada di dalam jahanam. Artinya orang yang melalaikan sholat akan ditunggu oleh neraka yang namanya Al-Wail. Sahabat bertanya kepada Nabi, kayak apa panasnya neraka Al-Wail itu? Nabi katakan, dicemplungkan gunung yang ada di dunia ke dalam jurang neraka Wail, maka gunung itu akan meleleh. Hancur gunungnya, apalagi manusia. Ancaman. Lalai dalam ibadah itu membuat hati kita keras. Kemudian apalagi sahabatul fasikin, hati yang keras itu karena salah dalam memilih kawan. Salah memilih kawan. Pian buktikan aja. Si Dinto kada tapi pewanian kada. Tapi manakala kawan orang yang pinawani, umpat juga menyingking-nyingking. Nih kawan yang fasik, kawan yang salah dipilih akan mempengaruhi kita. Sehingga agama seseorang bisa berubah manakala salah dalam memilih kawan. Pertemanan sangat penting dalam kehidupan. Pertemanan bukan berakhir di dunia, tapi kita berakhir di surga. Kalau ini yang kita harapkan, berarti kita menuntut teman yang baik. Sering bergabung dengan orang yang fasik, ini menjadikan hati seseorang menjadi keras. Taat ibadahnya bagus, sunnah dijalankan dalam kehidupan, tapi lawan kawan-kawan yang fasik kadang mau berpisah, lambat selesainya. Pengaruh kawan sangat berpengaruh ke dalam setiap diri manusia. Taubat selesai, tinggalkan semuanya, itu yang selesai. Jadi sahabatul fasikin berteman dengan orang fasik menjadikan seorang menjadi fasik. Dan inilah beberapa macam yang membuat hati manusia itu keras. Mun bahari itu lalu datang tuan guru aja. Datang tuan guru, tolong minta banyu pinarang hati. Hati ini pina karas, tolong minta banyu pinarang hati. Padahal insya Allah akan ulun sampaikan beberapa hadis yang membuat hati kita kada keras, hati kita terang benderang. Tapi solusinya datang lawan tuan guru minta banyu pinarang hati. Pas jar tuan gurunya isi ja botol tenang, lawan banyu, isi botol banyu. Tiap sidin banyunya minum makan sampai habis. Tetap kada tarang-tarang juga. Kan itu bukan solusinya. Maka botolnya tuh ditiup, lawan hidung meniupnya.
picek hidung sini, picek pulang, karuh di gulu botol tuh. Takutnya guru kenapa meniup botol telon hidung? Jawaban sini tepat. Botol hidung tenangnya kada bisa bakar ramput di situ. Yang hidung kada bisa bakar dari mau, hidung bakar ramput. Jangan meniup lawan muntung. Minum aja sambil bernapas, jauhkan gelasnya. Itu kan Nabi melarang minum sambil bernapas. Ini istilah dihembuskan. Baik mungkin ada salismaan. Itulah jalan yang ditempuh masa lalu. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam beberapa hadis yang ingin ulun kemukakan pada malam ini. Bagaimana hati yang qalbun salim, hati yang diselamatkan, hati yang gak ada keras. Datang seorang laki-laki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atali Nabi sallallahu rajulun wa syaqaw qaswatul qalb. Seorang lelaki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan laki-laki tadi mengadu kepada Nabi, ya Rasul, hati ulun ni keras, babal, malas. Itu sumbernya kan dari hati. Beri amalan wahai Nabi, apa yang ulun amalkan supaya hati ini jangan keras, jangan babal, jangan pemalas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, qala atuhibbu ayyalina qalbak? Apakah kamu mau aku beritahukan sesuatu supaya hatimu jadi lembut, hatimu kada keras? Ukuran hati keras itu Allah jadi lawan. Itu ukuran hati keras. Ujar Allah Ta'ala gawe kada digawinya. Ujar Allah Ta'ala ini jangan digawe, ini terlarang, ini haram, digawinya. Ini orang hati yang keras. Tuhan yang jadi lawannya. Nabi SAW katakan, aku ajarkan kepadamu, aku beritahukan kepadamu, hatimu yang keras itu menjadi lembut. Maka sahabat itu berkata, bala ya Rasulullah, beritahukan lawan ulun apa resepnya supaya jangan pengarasan. Bagus nih bapak-bapak, apabila memiliki bini yang pindah pengarasan, ajari. Ibu-ibu apabila lakinya pindah pengarasan, berdiskusi. Inilah buah dari kajian kita malam Selasa tadi, supaya kita jangan pengarasan. Apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, irhamul yatim wamsa' raksah. Sayangi anak yatim dan usaplah kepalanya. Mengusap ini menandakan kasih sayang. Usap kepalanya dan sayangi. Anak yatim itu kekanakan yang belum balik, ditinggal mati orang tuanya. Tinggal mati orang tuanya. Nabi melihat Ummi Salamah punya anak 4 halus. Pada saat Ummi Salamah selesai iddah matinya 4 bulan 10 hari, maka Nabi melamarnya. Nabi melamar janda beranak 4 halus. Ujar Ummi Salamah, ya Rasul, ulun ingin sampaikan ada 4 macam nih kekurangan ulun sebelum pian menikahi ulun. Bagus jawab binian tuh mengutarakan itu. Lamaran pian ulun terima, tapi ulun punya kekurangan. 1, kekurangan pertama ya Rasul, ulun ni penimburuan. Kada kawalaki taparak lawan orang lain. Lalu sewot aja. InsyaAllah babinian DPI kada kalau nangka itulah. Yang kedua, umur ulun tuha jo misalnya. Dan yang ketiga, ulun punya anak halus. Jadi kalau pian kawin dan ulun, pian bisi anak sambung, anak tiri. Nabi katakan kepada Ummi Salamah, jika Allah menikahkan aku dengan engkau wahai Ummi Salamah, Allah akan cabut rasa cemburumu. Dan ini dibuktikan oleh Ummu Salamah. Begitu nikah dengan Nabi, hilang rasa cemburu itu. Lagi pula lakinya nang kaya Nabi, apa nang ditimburuakan. Datang tepat waktu. Ini kayak apa bini kada menimburu. Tulak subuh datang subuh. Di mana jeneng bini ngelayap ikamnya semalaman.
Ini Nabi, kada cemburu lagi. Umurmu tuha, umurku lebih tuha daripadamu. Nabi 53 tahun waktu kawin dengan Ummi Salamah. Ummi Salamah belum 30 tahun umurnya. Anakmu yang 4 yang menjadi beban itu. Ini tujuan Nabi menikahi Ummi Salamah. Akan menjadi tanggung jawabku, hai Ummi Salamah. Anakmu jadi tanggung jawabku. 4 orang anak ini semuanya anak ya yatim. Abu Salamah bapaknya terbunuh dalam sebuah peperangan. Itu Nabi menikahi. Ummu Habibah, Nabi melihat seorang wanita terkatung-katung ditinggal suaminya murtad, punya anak 1, dikawini oleh Nabi. Jangan sunnahnya aja, tapi nanti dipilih kencang-kencang. Tanggung jawab. Lamun memadahi bini, hendak masuk surga kahikam jar nyalon bini. Izinakan laki kawin. Dasar lakinya nang liur baik. Aku nikahi kam, aku tanggung jawab. Sayangi anak yatim, usap kepala anak yatim. Kalau itu yang kamu lakukan, maka Allah akan lembutkan hatimu. Kemudian wa'at'amahu min ta'amik, beri makan anak yatim anakmu itu dengan makanan yang kamu makan. Ya jelas kawin lawan mamanya berarti 4 anaknya bersama. Beri makan, jangan dibedakan makanan itu. Sayang aja Pak ya, anak yatim itu umurnya berbatas. Makanya kan berbatas, kita hari ini diusap ulang kepala bertahan, anak yatim bertahan. Berbatas anak yatim itu. Apabila sudah balik kan kada yatim lagi, Jadi ada satu hari bapak-bapak bertakun, Ustaz, ulun bisi anak pungut katanya, lelakian. Pungut anak sudah ganal, sudah umur belum SD waktu itu dipungut. Hari ini anak itu umur 12 tahun, belum balik sebenarnya 12 tahun. Manakala mendengar beberapa kajian supaya anak itu halal lawan mama angkatnya, maka anak itu menyusu, kan gitu, menyusu, susuakan lawan mamanya. Ujian yang bertakun, anak ulun nang asli ini lahir, artinya maaf, susu mamanya beisi. Kayak apa supaya anak itu halal bersentuhan lawan mamanya? Ulun parahakan banyu susu bini ulun dibuat dalam gelas, suruhnya minum. Ujar ulun, Pak, pertanyaan pian itu sudah menyatakan bahwa waktu kada boleh dilakukan. Pian sudah kada wani lagi, anak 12 tahun suruh mengunyut. Kan diparahkan kajarnya. Nah, artinya ini sudah kada masuk. Anak susuan tuh pada usia menyusu. Usia menyusu berapa? Haulaini kamilaini, 2 tahun yang sempurna. Dapat anak belum 2 tahun, ini kita ada cepat susukan supaya sampai dewasa halal. Maka anak susuan ini statusnya tinggi, sama statusnya dengan anak kandung. Dia boleh berjalan dengan ibunya sesusu, saudaranya sesusu yang perempuan. 2 aja yang kada didapat oleh anak susuan. Dia tidak mendapatkan waris dan dia tidak berhak untuk menjadi wali dalam pernikahan. Hanya itu, statusnya sama. Nang rancak dapat anak susuan tu bahari, karena ada duduk ngerumpi betetangga, ngerumpi duduk di pelataran. Nang dikutuakan seko, nang mengutui bisa anak disusuiakannya anaknya. Kena berganti pulang nang mengutui seko pulang, anak nang seko susuiakan supaya nangis. Habis itu berpisah 25 tahun mereka bertemu di meja kuliah, kawin sampai beranakan, di data ternyata bersaudara sesusu. Hati-hati. Hamzah bin Abdul Muthalib itu saudara sesusunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Hamzah itu siapa? Paman. Hamzah punya anak gadis.
Ditawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad, kau ini anak Hamzah, sepupu sekali. Hamzah menjadi wali. Bolehkah tak mengawini anak sepupu sekali? Boleh. Boleh. Nabi dengan ujar Nabi, aku tidak mengawini sepupu sekaliku karena abahnya dan sanak sesusu. Jatuh. Nasab jatuh. Sepupu sekali boleh nikah. Hamzah dengan Abdullah bersaudara, anak oleh Abdul Muttalib. Nabi mengawini anak perempuan Hamzah dibolehkan dalam agama, tapi Nabi menolak karena ada hukum yang tertinggi daripada itu. Hamzah itu dan sanakku, berarti anaknya adalah anak kemanakan. Bolehlah kawin lo anak kemanakan? Kada boleh. Di mana ternyata Suwaibah seorang perempuan itu yang menyusui Nabi, itu yang menyusui Hamzah. Hati-hati benar. Hati benar, nasabnya hati-hati. Bapak hadir, kadang-kadang kita menganggap enteng. Ya Rasul, hati yang keras ini supaya lembut apa? Sayangi anak yatim. Usap kepala anak yatim itu, menandakan kasih sayang. Jadi Allah Rasul memberikan solusi. Solusinya kadang kita tempuh. Kita mencari solusi yang ringan-ringan ya tadi, bawa botol, nang kadang-kadang ditiup nyalon hidung. Yang kedua, untuk melembutkan hati yang keras, hati yang diselamatkan apabila kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazruha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu aku melarang kalian ziarah ke kuburan. Sekarang ziarahlah. Tapi Nabi memberikan panduan apabila ziarah, jangan lebih daripada 3 macam syaratnya mandak ziarah itu. Lebih daripada 3 macam, ziarahnya tidak lagi secara Islam. Syarat pertama, turiqul qalbah, lembutkan hati yang keras. Kita berbicara tentang hati kan, hati yang keras hendak lembut. Ujar Nabi, rancaki ziarah kubur, hati yang keras itu. Pandang itu kubur, siapa yang ada di dalamnya, dari pemimpin yang tertinggi sampai rakyat biasa, sama ukurannya, semeter kali 2 meter, ukurannya sama, berjejer. Lihat itu, ingatkan itu, melembutkan hati yang keras apabila diingatkan dengan kematian. Wa tudmi'ul aina, kata Nabi, bawalah ziarah ke kubur untuk menderaikan air mata. Menderaikan air mata, menangisi yang dikuburkah? Tidak, menangisi diri kita. Satu saat kematian itu akan datang kepada kita. Sudahkah kita mempersiapkan diri? Apa kata Umar bin Khattab? Jika tidak 3 macam yang dapat kulakukan dalam hidup ini, aku sudah siap. Allah panggil, lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik aku mati, kata Umar. Tapi aku betah hidup manakala 3 macam ini ada dalam kehidupanku. Artinya ini motivasi kehidupan, ini harga kehidupan. Harga kehidupan seorang, lihat 3 macam. Yang pertama, an asira fi sabilillah, pada saat kakiku masih mau melangkah di jalan Allah Ta'ala. Panggilan jihad, aku siap. Aku betah hidup. Karena orang yang hidup dan berjihad membela agama, itu adalah nilai yang tertinggi, harga kehidupan yang tertinggi. Wal adha jabhati fitrab sajidan. Yang kedua, manakala aku masih mau sujud kepada Allah, aku biar hidup panjang-panjang umur. Karena kehidupan yang taat itulah kehidupan yang terbaik. Kalau aku kada mau sujud lagi, ujar Umar, Allah cepat ambil daripada menambah-nambah dosa, cabut aja. Jadi aku masih betah hidup manakala mau jihad, manakala mau sujud, manakala mau sujud. Ibu-ibu, bapak-bapak, sujud itu di mana hendaknya? Di dalam sholat. Artinya masih mau sholat, ayo panjangkan ya Allah umur. Amun kada mau sholat lagi, ambil aja ya Allah cepat-cepat, daripada menambah-nambah dosa. Kemudian wa ujalisu fi majlis, pada saat aku masih mau duduk dalam majelis seperti ini, disampaikan kepada aku hadis-hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
aku baca, aku nikmati, aku resapi, aku sampaikan. Kehadiran kita adalah harga kehidupan. Inilah nilai sebuah kehidupan. Lamun kada mau lagi umpat berkumpul-kumpul nang kayak ini, ayo jajar Umar bin Khattab, ambil aja dahulu kalau saya hidup lagi. 3 macam harga kehidupan manusia. Tapi semua itu kada pernah kita lepaskan kecuali dengan apa? Dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayah Allah. Pian kada ada harapan kita bisa hadir hari ini kalau tidak dengan hidayah. Semua alasan aku sibuk, aku uyuh, aku capek, semua dan kada uyuhnya. Ulun mulai di Makkah sudah mikirakan nih. Ulun hanya malam Sabtu tadi datang, kawakah ke BE, karena hari ini aja malam masa siang masa malam. Parak sebulan Pak 24 hari ulun. Penyesuaian mata nih nah. Azan subuh tuh hanya tengah malam aja perasa. Karena di sana tadudi 5 jam. Subuh tadi kajian di Ahmad Dahlan, azan di Ar-Rahmah hanya terbangun nyanyak banar gurih. Lihat jam belum terburup lagi anunya. Masih jam Makkah. Pantas ya jam 3, jam 2, jam 2. Guring nyaman benar. Tapi kita bersyukur Allah menunjuk kita, Allah memilih kita. Di setengah banyaknya manusia yang tidak suka dengan majelis-majelis seperti ini. Seorang ulama yang masuk Islam pada zaman Umar bin Khattab berkata, benteng manusia dari pengaruh syaitan itu 3. Benteng manusia. Pertama, Kabul Akhbar ulamanya. Al-masjid hisnun. Masjid satu benteng yang sangat kuat. Wa dzikrullah hisnun. Zikir kepada Allah satu benteng yang sangat kuat lagi. Kita duduk ni apa yang kita bicarakan? Kita tidak berbicara tentang pilkada, pilpres, pemilu, tidak kita hindari. Kita bicara tentang qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Ini satu benteng. Zikir kepada Allah, mengingat. Wa qiraatul Quran hisnun. Membaca Al-Quran satu benteng, satu jaminan dibentengi daripada syaitan. Manakala Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita untuk berhadir di masjid yang mulia ini. Beruntung pian DBE, masjidnya megah. Mudah-mudahan jamaahnya juga banyak. Makin banyak yang sholat berjamaah, makin tergambar barokah nikmat Allah senantiasa bercucuran kepada ahli kampung. Jika dalam satu kampung kada ada sholat berjamaah, maka sekampungan dijajah oleh syaitan. Akunlah syaitan menjajah kita. Bapak hadirin rahimakumullah. Jadi ujar Nabi, melembutkan hati yang keras, ziarah ke kuburan. Hari ini ulun betakun lempian. Karena kuburan itu tempat melembutkan hati yang keras. Kuburannya artinya tempat muhasabah. Kuburannya tempat introspeksi. Apakah kuburan hari ini masih bisa mengembalikan kepada kita untuk introspeksi, muhasabah? Hari ini penampilan kuburan sudah berubah daripada aslinya. Kenapa? Sudah nangkaya pengantenan. Di muka kuburan baki itu ada papan tulis gono. Jemaah biasanya ulun bawa masuk ke baki itu bayi solat subuh, jenazah masuk bawa 45 umpati, kadap lagi masuk penguburan, suntung penguburan tarang. Nih lihati papan tulisnya, apa tulisannya? Naha sallallahu alaihi wasallam ayu jassasal qabr wa ayyaqda alaihi wa ayyubna alaihi. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Terjemahnya ke dalam bahasa Indonesia, gonol tulisannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menghiasi kuburan. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk duduk-duduk di kuburan. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membangun bangunan di atas. Ulun bertakun, hadis itu berlaku ke dalam kita? Pak, jawab terakhir Pak. Jangan biar badangan kada berlaku. Itu iman kita taruhannya. Oh, hadis itu untuk buan sana aja, buan kita. Kada berlaku, gugur iman kita Bapak-bapak. Hadis itu berlaku untuk kita.
Maka di hadis itu ditulis 3 terjemah, bahasa Indonesia, bahasa Urdu, dan bahasa Inggris. Rasa memang 3 bahasa itu tujuan nama menguasai yang datang ke sana. Sehari sebelum pulang kami hari Kamis berangkat, Rabu sore taklim bagi jamaah. Pak, ini hari terakhir, besok kita Kamis sudah ke Jeddah. Segala apa yang kita lewati, segala apa yang kita temui di Makkah, di Madinah selama 24 hari ini, jadikan pelajaran. Jadikan pelajaran. Apapun yang kita ziarahi, itulah asli di situ. Disitulah Islam datang, disitulah Nabi diutus, disitulah Nabi berdakwah, disitulah Nabi dikuburkan. Jadikan itu pelajaran. Tapi belum mampu, berpuluh-puluh dia umrah belum mampu menjadikan pelajaran. Tetap pelanggaran-pelanggaran akidah terjadi di mana-mana. Kembalikan kubur kepada tempat muhasabah. Kembalikan kubur kepada tempat kita menyadarkan diri kita, bukan tempat selfie. Maka di sana tuh serba dirahasiakan, Pak. Namun kita kada bertakun lan orang-orang nang tempat bertakun lan laskar sangitinya. Tapi di sana ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu nama ketiga. Nabi menyebutkan akan masuk surga Abu Bakar, Umar, Utsman. Di sana ada kuburan siapa? Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita pemimpin surga, yang lahan pekuburannya diberikannya kepada Umar bin Khattab. Di waktu Umar hampir menghembuskan napas pada saat dia mati syahid, ditikam beberapa kali di dadanya oleh Abu Lu'lu'ah, seorang tokoh Syiah yang kuburan pembunuh Umar hari ini menjadi tempat ziarah orang-orang Syiah. Umar mengirim anaknya kepada Aisyah radhiyallahu anha, anakku, sampaikan kepada Bunda Aisyah, berkenankah Aisyah mengizinkan aku dikuburkan di tempat rumah tinggalnya bersama Rasulullah SAW? Bapak Ibu, padahal Umar itu siapa waktu itu? Umar presiden, Umar kepala negara waktu itu. Datang anak Umar kepada Aisyah, Bunda Aisyah, ayahanda sudah payah. Ayahanda minta izin, jika Bunda Aisyah mengizinkan, ayahanda minta dikuburkan berdampingan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal areal itu nanti akan dikuburkan Aisyah. Aisyah ingin berdampingan dengan ayahnya dan suaminya. Ketulusan seorang hati pemimpin surga wanita, Aisyah mengizinkan. Maka dikuburkanlah Umar di Raudah. Dari Raudah keluar kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar, kuburan Umar. Ada etika kita ziarah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar. Tapi memang mahir. Apabila cucu turun sekolah, dah sampai ke kuburan Nabi, nah nyata apa nang dilambai, sangit laskarnya, mahir bedadahan, pada sunnah-sunnahnya diajarkan. Kuburan kembalikan kepada tempat kita mengingat kepada kematian. Tempat kita mengingat kepada kematian. Memang ada nang ciprat-ciprat di baki itu, tapi bubuhan kita jual. Sesembunyi bawa kamera, dapatnya laskar, pengitinya laskar. Apa di sana bangunannya tidak dihiasi? Kada kawan duduk, nah salah salam, ayam alaih. Rasul melarang duduk, kayak duduk di kuburan baki itu, tanah melulung. Di kuburan kita, orang kalambo kawan guringan. Maka nang kayak itu tuh Pak, ngalih benar je. Bahari beberapa puluhan tahun mungkin yang lewat, satu hari ada jemaah kita meninggal waktu itu, dan ulun terlambat datang, sehingga ulun datang ke masjid sudah disolatkan, dibawa ke kubur. Ulun datang ke kuburan di pojok sana, orang menguburkan jenazah. Di muka area pekuburan itu ada kayu bulan, kayu nang rindang tuh Pak. Di bawah kayu rindang ada 3 kuburan bersih. Bapak-bapak dudukan di atang-atang kuburan yang bersih sambil cipul-cipul merokok. Hati ulunnya ada satu tanggung jawab, kewajiban untuk menyampaikan, karena Nabi melarang duduk di atas kuburan. Pak, kuburannya jangan diduduki Pak lah. Ujar Nabi, jangan duduk di atas kuburan.
Saikung menjawab sambil tertawa-tawa mengejek. Sudah Ustaz tadi bapak dah di dalam duduki jalan bapak juga aja. Biar kira kau dilawani lagi kayak ini nah. Aja lu salah buat pahala ulun sudah tinggalkan lagi. Bapak dah di dalam biar dah udah duduki ngalih memberantas nama lain. Bapak hadirin rahimakumullah. Jadi melembutkan hati yang keras. Berziarahlah ke kuburan. Perintah agama kita. Itulah perintah Islam. Kemudian kita ada tanya jawab sedikit lah. Bisa lah. 10 menit. 10 menit. Berdua bertiga boleh. Kalau biasanya ke BI ke 7 biar banyak nambah takut. Silakan Pak. Cukup sampai sekian apa yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terdapat kesalahan, terdapat kekeliruan, tentu itu kekurangannya dari ulun pribadi. Jawaban yang tidak memuaskan karena itulah keterbatasan yang ada pada ulun. Mari kita tutup dengan kibarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.